Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tiara Rabbani. Kali ini kita akan belajar tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelumnya silakan kalian like dan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Pada konsep persamaan dasar akuntansi, setiap transaksi yang terjadi di suatu perusahaan pasti akan mempengaruhi minimal 2 akun yang ada di dalam perusahaan tersebut. Akun-akun itu bisa berupa akun harta, utang, modal, ataupun pendapatan dan beban. Mengapa harus 2 akun yang terpengaruh? Agar kondisi pada setiap transaksi yang terjadi akan memunculkan keseimbangan antara akun-akun di perusahaan. Kita punya rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Kita sebut saja ini sebagai ruas kiri, harta sebagai ruas kiri, dan utang modal sebagai ruas kanan. Antara ruas kiri dan ruas kanan selalu harus dalam kondisi seimbang setiap kali terjadi transaksi. Nah, karena dalam perjalanan selama satu periode akuntansi, bisa saja tidak hanya akun harta, utang, dan modal saja yang terpengaruh, namun juga melibatkan akun pendapatan dan beban. Maka yang tadinya kita punya persamaan dasar akuntansi harta sama dengan utang ditambah modal, berkembang menjadi harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Atau bisa kita tuliskan seperti ini: harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Nah, setiap transaksi yang terjadi harus mempengaruhi akun-akun yang berada di satu ruas atau di 2 ruas, minimal jumlahnya 2 akun. Nah, karena minimal 2 akun, maka bisa saja ada 3 akun yang terpengaruh atau 4 akun yang terpengaruh, namun tidak mungkin hanya 1 akun saja yang terpengaruh. Kemudian bagaimana suatu transaksi itu bisa mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap akun-akun tersebut? Di sini sudah ada tabel untuk mempermudah pemahaman kita. Ada 6 perubahan yang bisa saja terjadi. Perubahan tersebut bisa hanya mempengaruhi di satu ruas saja, sedangkan ruas yang lain tidak terpengaruh. Bagaimana perubahannya? Jika ada salah satu harta berkurang, maka akan ada salah satu harta lain yang bertambah, sedangkan ruas sebelah kanan tidak terpengaruh. Atau sebaliknya, jika salah satu harta bertambah, maka akan ada salah satu harta yang berkurang. Ruas kanan tidak terpengaruh. Ini kalau hanya terjadi di satu ruas saja. Tandanya berbeda, min dan plus. Plus dan min. Yang ketiga, jika terjadi di 2 ruas sekarang. Jadi yang terpengaruh ada di 2 ruas, ruas kiri dan ruas kanan terpengaruh. Maka ketika ada harta bertambah di ruas kiri, ya, maka di ruas kanan juga akan ada yang bertambah. Bisa saja utang yang bertambah, maka modal tidak terpengaruh, atau yang bertambah modal, maka utangnya tidak terpengaruh. Jadi kalau di ruas kiri ada harta yang bertambah, pasti di ruas kanan ada salah satu juga yang bertambah, entah itu utang atau modal. Yang kelima dan keenam, jika salah satu harta berkurang, ini kan di ruas kiri ya, maka di ruas kanan juga ikut ada yang berkurang. Bisa utang yang berkurang sementara modal tidak terpengaruh, atau utang tidak terpengaruh, modalnya yang berkurang. Jadi ada 6 kemungkinan yang terjadi ketika suatu transaksi terjadi di suatu perusahaan. Kesimpulannya, jika yang berubah hanya di satu ruas saja, ruas kiri saja misalnya, maka tandanya berbeda. Satunya berkurang, satunya bertambah. Tetapi jika akun-akun tersebut yang terpengaruh
berada di dua ruas kiri dan ruas kanan, maka jika ruas kiri bertambah, ruas kanan juga ikut bertambah, tandanya sama. Plus, plus, min, min. Min, min. Nah, itulah konsep persamaan dasar akuntansi yang bisa kita catatkan nanti ke dalam latihan soal selanjutnya. Terima kasih. Silakan kalian coba untuk memahami. Untuk selanjutnya kita latihan soal.